Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya hidup berakhlak mulia dan senantiasa berbuat kebaikan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang pembiasaan sikap dan perilaku berakhlakul karimah serta pengamalan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan yang harus selalu kita jaga. Yang pertama, sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat merupakan tiang agama yang menjadi landasan utama bagi setiap muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya adalah salah satu bentuk akhlakul karimah yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menunaikan sholat tepat waktu, kita menunjukkan penghormatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat tepat waktu juga melatih kita untuk disiplin, baik dalam hal ibadah maupun dalam kehidupan dunia. Selain sholat wajib, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan sholat rawatib. Sholat sunnah memiliki keutamaan yang luar biasa yang akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pelengkap bagi kekurangan yang mungkin terjadi dalam sholat wajib kita. Dengan melaksanakan sholat tepat waktu dan menambah dengan sholat sunnah, kita akan merasakan ketenangan batin karena sholat adalah cara terbaik untuk mengingat Allah dan memohon pertolongannya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi setiap muslim. Membaca Al-Quran setiap hari adalah amal solih yang sangat dianjurkan karena dengan membacanya kita tidak hanya mendapatkan pahala tapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa besar pahala yang telah Allah janjikan hanya dari membaca Al-Quran, apalagi jika kita juga merenungi makna dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran sebaiknya tidak hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja seperti di bulan Ramadan, tapi juga di waktu-waktu lainnya dalam kehidupan kita. Misalnya setelah salat subuh atau sebelum tidur, meskipun hanya membaca beberapa ayat, jika dilakukan dengan rutin akan memberikan dampak positif yang sangat besar kepada hati dan kehidupan kita. Kita akan merasa lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga bisa mendalami tafsir dari ayat-ayat yang kita baca agar lebih memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan pada kita melalui Al-Quran. Dengan demikian, kita tidak hanya membaca secara fisik saja, tapi juga merenungi dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan membuat kita semakin kuat secara spiritual dan lebih bijak dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Yang ketiga, mengikuti kajian Islam di YouTube. Di era digital saat ini, teknologi memberikan banyak kemudahan bagi kita untuk terus belajar, termasuk dalam memperdalam ilmu agama. Salah satu cara yang sangat mudah dan praktis adalah dengan mengikuti kajian Islam yang banyak tersedia di YouTube. Melalui kajian-kajian tersebut, kita bisa mendapatkan ilmu dan nasihat dari para ulama, ustadz, dan tokoh agama yang terpercaya. Ini adalah salah satu bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan setiap hari tanpa harus keluar rumah. Mengikuti kajian Islam secara online tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang ajaran agama, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri. Kajian ini biasanya membahas tentang topik mulai
fikih, akhlak, hingga kisah-kisah inspiratif yang bisa memotivasi kita untuk terus beramal soleh. Dengan menyisihkan sedikit waktu setiap hari untuk mendengarkan kajian, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Islam. Yang keempat, menyapu kamar dan menata barang-barang. Sebagaimana kita tahu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama tempat tinggal kita, adalah bagian dari akhlakul karimah yang sangat penting. Salah satu kebiasaan yang dapat kita lakukan adalah menyapu kamar setiap hari dan menata barang-barang dengan rapi. Menyapu kamar adalah tindakan sederhana tetapi memiliki dampak besar terhadap kenyamanan kita. Kamar yang bersih dan rapi akan membuat kita merasa lebih nyaman dan tenang. Selain itu, menata barang-barang dengan rapi juga menunjukkan tanggung jawab kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Barang-barang yang telah kita miliki adalah amanah, dan dengan menjaga kerapihannya, kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kebiasaan menata barang-barang ini juga melatih kita untuk lebih disiplin dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membersihkan dan merapikan kasur. Merapikan kasur adalah kebiasaan yang mungkin dianggap sepele, tapi sangat penting. Merapikan kasur akan membuat lingkungan tidur kita terasa lebih bersih dan rapi, sehingga kita bisa beristirahat dengan lebih nyaman di kemudian hari. Rasulullah SAW selalu mengajarkan pentingnya kebersihan, dan hal ini termasuk dalam menjaga tempat tidur kita agar aman. Dengan membiasakan merapikan kasur setiap hari, kita belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Hal ini juga bisa menjadi simbol dari bagaimana kita seharusnya memulai hari dengan penuh keteraturan dan kebersihan. Yang keenam, memberi makan kucing. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia saja, tapi juga kepada makhluk Allah lainnya, termasuk hewan. Memberi makan kucing adalah salah satu bentuk akhlakul karimah yang menunjukkan kasih sayang kita terhadap makhluk Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyayangi makhluk di bumi, maka akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan memberi makan hewan, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mengembangkan sifat empati dan kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya. Tindakan ini adalah bentuk nyata dari amal soleh yang bisa